Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Waskita Utama. NIM saya 220 220 Di sini saya coba menjelaskan resume dari jurnal yang ditugaskan kepada kami untuk sebagai tugas UTS dari Bapak dosen. Baik, pertama saya mencoba mengambil jurnal itu tentang pendidikan dan COVID-19. Kenapa saya mencoba mengambil ini? Ya alhamdulillah karena saya juga bekerja pada sektor pendidikan, di mana salah satunya pasti akan terkait bagaimana dampak pandemi terhadap dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Dari sini kita dipaksa untuk beradaptasi secara cepat, bukan hanya dalam hitungan tahun, tapi pada saat pandemi diputuskan oleh pemerintah 16 Maret 2020 lalu, mau tidak mau dunia pendidikan harus dan wajib berubah. Jika tidak, kita akan tertinggal dalam dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa yang sudah atau telah masuk, yang sebelumnya perkuliahan dilakukan secara tatap muka berubah menjadi online atau daring. Dan juga sistem penilaian akademik, terus keputusan akademik, lalu proses penilaian akademik itu pada sebelumnya itu masih menggunakan manual, yaitu seperti rapat yudisium dilakukan bersama secara berkumpul, mengambil keputusan untuk penilaian mahasiswa, lalu banyak hal yang dilakukan pada saat sebelum pandemi dilakukan secara bersama atau secara manual. Dan mau tidak mau pada saat pandemi kita akan berubah menjadi online full, baik dari pengambilan keputusan penilaian mahasiswa, lalu pembelajaran jarak jauh, lalu banyak hal, sebagai mana contohnya pada saat penerimaan mahasiswa baru, bagaimana pihak kampus untuk menjaring, ya mau tidak mau harus menjaring calon peserta didik baru, ya dimana kesadaran untuk berpendidikan tinggi dari masyarakat untuk tidak hilang, ya dikarenakan pandemi. Baik, coba saya menyangkut dengan mata kuliah bisnis intelijen. Nah, di sini saya membuka atau mempelajari jurnal dari salah satu perguruan tinggi yang melakukan riset, ya dalam pengambilan keputusan akademik, seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini mulai dari pembahasan kegiatan menganalisis data, lalu metode yang digunakan dalam mengambil keputusan. Di sini kita bahas sedikit resume dari jurnal tersebut. Jika mengamati jurnal dari Muhammadiyah ini, mereka secara terstruktur, ya melakukan pengumpulan data, menyelenggarakan proses penilaian, terus menganalisa kesiapan data dari dari kegiatan bisnis intelijen mereka itu melalui pembuatan sistem. Pembuatan sistem di sini bisa dibilang untuk kesiapan menghadapi tantangan pandemi yang sedang berjalan pada saat itu. Bagaimana kesiapan data atau pengarsipan data dapat diakses dengan mudah oleh dalam hal ini pihak dikti dan sisakat, terutama yang digunakan oleh mahasiswa.
Lalu saya juga membuka beberapa jurnal lagi seperti dari Universitas Teknologi Mataram. Dari sini mereka secara rinci menjelaskan metode penelitian dalam bisnis intelijen mereka, dalam pengambilan pelaksanaan pengambilan keputusan, lalu pelaksanaan metodenya penelitiannya seperti apa, lalu penggunaan dan hasil yang akan diharapkan seperti apa. Mereka di sini menjelaskan secara rinci. Boleh saya lihat satu persatu di sini bahwa mereka melakukan metode-metode BI atau Business Intelligence yang telah dilakukan oleh kampus mereka, seperti menggunakan metodologi penelitian skema alur. Lalu di sana skema alurnya ini saya masukkan dalam tugas UTS. Skema alurnya terdiri dari analisa kebutuhan sistem, yaitu menganalisa kebutuhan apa, dilihat dari kajian pustakanya, lalu bahan tertulisnya, lalu ke pihak terkait ya untuk penggunaan sistemnya itu nanti diterapkan tuh yang model apa. Lalu setelah menganalisa, mereka menggunakan lalu melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu mendesain sistem itu sendiri, yaitu menjadi apa aja yang dibutuhkan dalam kebutuhan keseluruhan. Jadi perancangan itu sudah bukan sekedar konsep lagi, tapi sudah dirancang apa saja yang dibutuhkan, menu-menunya, baik menu apa itu segala, manajemennya, perencanaannya, terus waktunya, lalu peran usernya gitu. Dan yang ketiga adalah planning, yaitu mereka membuat planning itu nanti akan lebih apa dibutuhkannya dengan siapa, terus perencanaan data yang memakai siapa, lalu pengolahan datanya seperti apa gitu, mahasiswa kah atau pihak luar seperti Dikti, seperti LMS yang seperti digunakan oleh Universitas Cyber Asia ini, itu kan akan ke arah sistem kesananya ya gitu. Lalu mengimplementasikannya langsung, yaitu dengan eksekusi kalau bisa dibilang seperti itu. Setelah itu mereka juga melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa didapat dari survei langsung ke lapangan, survei juga sistem apa yang dibutuhkan, sistem informasi apa yang cocok untuk penggunaan teknologi ini, metodologinya nanti pembelajaran seperti apa, dan menganalisa data. Jurnal lain yang saya dapatkan adalah tingkat kepuasan dalam hal ini langsung praktek penggunaan sistemnya atau metodenya dari hasil adaptasi baik mahasiswa ataupun dosen ataupun pihak kampus. Ada yang menggunakan Classroom, ada yang menggunakan Google Meet, atau ada yang menggunakan Zoom, atau yang menggunakan sarana pembelajaran jarak jauh lainnya. Seperti jurnal pribadi saya rasa ini dari Muhammad Andi Septiadi. Dia sepertinya melakukan penelitian sendiri yang dia gunakan hasil dari pengamatan atau studi kasusnya sendiri, dampak pandemi di dunia pendidikan. Seperti apa saja yang media yang digunakan untuk pembelajaran yang membantu para mahasiswa dalam mendapatkan mata kuliah agar tidak tertinggal ataupun kurang mendapatkan pelajaran yang baik. Di sini jurnal ini sedikit menjelaskan media apa saja yang digunakan pada saat kebijakan pandemi diberlakukan, seperti Google Classroom, Zoom Meeting, atau grup WhatsApp. Yang kadang pada saat itu kan semua kegiatan di full otomatis tidak berjalan secara tatap muka. Kebijakan WFH pemerintah dan PSBB ya itu istilahnya,
bisa mendapatkan informasi perkuliahan itu sangat susah kalau tidak berjalan ke kampus. Nah, disinilah gunanya atau adaptasi dari bisnis intelijen, bagaimana kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh, media apa saja yang digunakan, lalu bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana pengumpulan tugasnya. Di sini peran itu sangat penting. Jadi mahasiswa itu tidak tertinggal dan pihak kampus pun tidak kehilangan sumber, bisa dibilang pendapatannya atau sumber pemasukannya dari penerimaan mahasiswa baru. Di sini juga Bapak Muhammad Andi Septiadi ini melakukan responden gitu ya, dari kepuasan terhadap hasil sistem yang digunakan pembelajaran jarak jauhnya itu ternyata menempatkan Zoom meeting itu di peringkat 1 atau peringkat cukup lah ya daripada Google Meet dan WhatsApp Class. Karena kalau di Google Meet itu mungkin yang tidak familiar terhadap Google Meet itu agak sedikit kerepotan, atau WhatsApp itu kurang tidak bisa secara tatap muka secara banyak ya per grup itu, dan tidak bisa audio visual. Mungkin audionya bisa, visualnya itu hanya beberapa saja yang bisa masuk dalam video konferensi atau tatap muka secara daring. Di sini respon melalui WhatsApp juga dibilang kurang ya. 57% itu menjawab kurang daripada Zoom tadi. Pada saat diterbitkannya jurnal ini, Zoom meeting tingkat kepuasan berada di 70%, dan saya yakin tingkat keberhasilannya ya, ini kalau ini tingkat kepuasan dan ini tingkat keberhasilan, saya bisa menyimpulkan bahwa saat ini Zoom Meet itu bisa dibilang naik hingga 80% kalau menurut saya di tingkat keberhasilan menyampaikan gagasan atau menyampaikan kuliah atau menyampaikan pendapat mahasiswa ke dosen atau bertanya secara langsung ke dosen antar muka, seperti itu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video UTS saya. Semoga mendapat hasil yang maksimal dari penjelasan saya yang saya rasa memang kurang maksimal. Semoga dapat setidaknya memenuhi kewajiban saya menjalankan UTS itu dengan baik dan benar. Insya Allah saya akan terus belajar lebih baik, membuka wawasan terhadap penggunaan data atau penggunaan teknologi dengan baik untuk diri pribadi khususnya dan umumnya untuk instansi tempat saya bekerja. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.